Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasanya orang-orang Islam. Bahasa Arab tidak perlu lagi dilakukan oleh siapapun bahkan sampai kapanpun. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya merupakan bagian daripada Islam itu sendiri, merupakan lisan bagi tubuh manusia, dan juga ada yang mengatakan bahwasannya bahasa Arab termasuk jantung daripada tubuh manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya mempelajari ilmu nahwu dalam bahasa Arab termasuk daripada fardu kifayah. Adapun ulama-ulama lain yang mengatakan bahwasannya belajar ilmu nahwu adalah termasuk daripada fardu ain, yaitu untuk orang-orang yang memperdalami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam kajian bahasa Arab terdapat ilmu nahwu. Ilmu nahwu ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah berbahasa Arab. Ilmu ini sangat berpengaruh besar dalam studi keislaman. Ilmu nahwu lahir pada abad 1 Hijriah, yaitu pemerintahan pada Sayyidina Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab, namun masih relatif kecil. Oleh karena itu, Imam Abu Aswad Ad-Duali mengadukan perihal ini kepada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan kepada Imam Abu Aswad Ad-Duali untuk merintis daripada ilmu nahwu ini. Ulama klasik menyatakan bahwasannya ilmu nahwu adalah syarat yang paling utama untuk belajar ilmu-ilmu keislaman sebelum ilmu keislaman lainnya. Oleh karena itu, pengarang kitab Al-Imriti menyatakan dalam nazamnya, wa nahu aula awalan ayulama idil kalamu dunahu la yufhama. Belajar ilmu nahwu adalah hal yang paling utama dalam berbahasa Arab, karena tidak mungkin seseorang bisa memahami bahasa Arab sebelum mereka mengerti apa itu ilmu nahwu dan tata kaidah ilmu nahwu yang ada di dalamnya. Pada masa itu, ilmu nahwu belumlah lama terbentuk, sehingga banyak sekali mengundang ulama-ulama untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang ilmu nahwu. Di antara ulama yang terkenal dalam kalangan ilmu nahwu yaitu ulama Kufah dan ulama Basrah. Dari kedua ulama ini banyak sekali hal-hal yang diperdebatkan dalam ilmu nahwu. Basrah adalah kota di selatan Irak, yang mana kota ini terletak di muara sungai Suat al-Arab, yang mana sungai ini mengalir sampai kepada Teluk Persia. Ulama Basrah adalah kelompok ulama Islam yang berasal dari negeri Basrah. Ulama ini tidak hanya berperan penting dalam pengembangan ilmu-ilmu keagamaan Islam, namun juga berkontribusi yang besar dalam ilmu gramatikal Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu tata bahasa yang lainnya. Negeri Basrah melahirkan banyak sekali ulama, di antaranya adalah Imam Sibawayh. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab digantikan dengan Khalifah Utsman bin Affan, Basrah berkembang menjadi sangatlah besar. Basrah menjadi pusat perkembangan sosial, budaya, dan intelektual lainnya di wilayah Irak. Pada abad ke-8, Basrah menjadi pusat peradaban Islam. Dan pada abad ini banyak sekali tokoh ulama, tokoh intelektual, penyair dari seluruh penjuru muslim mulai tertarik pada hal ini. Kehadiran ulama seperti Imam Hasan al-Basri, Imam Abu Bakar al-Waraqi, dan Imam Ibrahim an-Nakhai yang kemudian memberikan kontribusi yang besar terhadap pengetahuan dan kebudayaan Islam. Ulama Basrah juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan ilmu-ilmu Islam pada saat itu, terutama dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu gramatikal bahasa Arab.
Mereka juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh dunia melalui perjalanan para ulama yang berangkat dari negeri Basrah ke seluruh penjuru dunia Islam pada masa itu. Kupah adalah sebuah kota di Irak yang mana Kupah ini memiliki sejarah yang panjang dalam dunia Islam. Kupah didirikan pada tahun 638 Masehi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana tempat ini sebagai pusat administrasi bagi wilayah yang baru dikuasai oleh pasukan Islam. Sebagai pusat administrasi, Kupah menjadi pusat pertemuan para sahabat dan juga tempat berkumpulnya para ulama, dan juga banyak yang memperdalam ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya di sana. Dan juga Kupah menjadi basis pergerakan di bidang politik dan sosial pada waktu awal berdirinya Islam. Dalam sejarah Kupah, banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang ahli dalam ilmu nahu dan berperan penting dalam penyebaran ilmu tersebut. Karya-karya mereka masih menjadi acuan penting dalam studi bahasa Arab hingga saat ini dan berpengaruh besar bagi pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa pengetahuan dan agama. Di antara ulama Basrah yang berkontribusi dalam ilmu nahu ialah Abu Amr Ibnu Ala 154 Hijriah. Ia merupakan seorang yang mahir dalam berbahasa Arab dan dikatakan pula ia adalah seorang penyair yang sangat terkenal. Dia dikatakan telah mengembangkan banyak sekali aturan dalam berbahasa Arab dan juga telah menulis banyak sekali buku tentang ilmu nahu. Kemudian ada Imam Sibawai 180 Hijriah. Beliau merupakan seorang yang pakar dalam berbahasa Arab. Beliau dikenal dengan karyanya yaitu Alkitab, yang kemudian dijadikan rujukan utama dalam pembelajaran ilmu nahu, dan beliau berkontribusi besar dalam ilmu nahu ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran ilmu nahu oleh ulama Basrah. Lokasi yang geografis. Lokasi geografis Basrah yaitu antara persimpangan rute perdagangan dan jalan-jalan penting yang menghubungkan kota-kota di Timur Tengah. Oleh karena itu, banyak pula ulama-ulama yang sengaja datang ke Basrah untuk belajar ilmu-ilmu, yaitu khususnya ilmu nahu. Selain ulama Basrah, ulama Kupah pun juga ikut berkontribusi dalam penyebaran ilmu gramatikal berbahasa Arab ke seluruh dunia. Adapun tokoh-tokohnya antara lain Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Beliau adalah seorang pakar berbahasa Arab yang mana beliau dikenal dengan karyanya yaitu Al-Ain. Kitab Al-Ain juga termasuk salah satu kitab yang menjadi rujukan untuk pembelajaran ilmu nahu, terutama dalam kosakata berbahasa Arab. Selanjutnya ada Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam. Beliau juga termasuk orang yang pakar dalam berbahasa Arab. Beliau juga memberikan kontribusi yang besar untuk gramatikal bahasa Arab. Salah satu kitab yang terkenal yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mana kitab ini juga menjadi rujukan untuk berbahasa Arab khususnya dalam bidang ilmu nahu. Ulama Kupah pun memberikan kontribusi besar dalam ilmu nahu, khususnya dalam gramatikal berbahasa Arab. Para ulama Kupah berhasil menetapkan kaidah-kaidah berbahasa Arab yang sistematis dan struktur, yaitu dengan menetapkan kata benda, kata kerja, dan kata huruf, dan kata-kata yang lainnya. Aturan ini sangat bermanfaat sehingga bisa digunakan untuk sampai kepada saat ini. Pengaruh ulama Kupah dalam penyebaran ilmu Islam khususnya dalam berbahasa Arab yaitu dengan karya tulis, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa kitab-kitab yaitu contohnya Jurumiyah, Alfiyah, dan lain sebagainya yang kini masih tetap eksis diaji di Indonesia. Nah, itu semua adalah merupakan karya tulis yang ditulis oleh para ulama Kupah waktu saat itu. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.